Hari ini DPR menggelar fit and proper test untuk Dewas KPK setelah menyelesaikan fit and proper test calon pimpinan KPK. Lalu seperti apa uji kelayakan dan kepatutan bagi Dewas KPK sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, untuk saat ini apa saja hal dan poin yang menarik dalam penyampaian di Komisi 3 DPR terhadap para calon pimpinan ataupun juga fit and proper test Dewas KPK? Oke, saya coba jelaskan dulu untuk calon pimpinan terlebih dahulu ya. Kemarin sudah dilangsungkan uji kelayakan dan kepatutan untuk 10 calon pimpinan KPK di periode baru 2024-2029, Juno. Salah satu yang menarik tadi sudah sempat disinggung adalah nama Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK periode saat ini 2019-2024 berencana untuk meniadakan yang namanya operasi tangkap tangan. Lebih detailnya lagi, ia beralasan di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI kala itu saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan, operasi tangkap tangan yang berlangsung ini tidak sesuai aturan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Idealnya yang namanya operasi, katanya dalam uji kepatutan kemarin, idealnya operasi itu berlangsung dengan perencanaan yang matang setelah dilakukan persiapan-persiapan sedemikian rupa. Terlebih harus ada bukti-bukti yang kuat juga sebelum dilakukan operasi tangkap tangan itu sendiri. Sehingga ia menilai bahwa operasi tangkap tangan berlangsung selama ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Itu dari satu calon. Sementara untuk calon lainnya juga menarik untuk dicermati pernyataannya, yakni Inspektur Jenderal dari Kementerian Pertanian Setio Budianto yang menyatakan bahwa ada ego sektoral yang cukup tinggi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dua lembaga hukum lainnya, yakni Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian Republik Indonesia, sehingga ada terkesan ogah, ada kesan ogah begitu ya, dikatakan antara KPK dengan dua lembaga hukum lain untuk melakukan koordinasi dan juga komunikasi yang berhubungan langsung atau yang beririsan langsung dengan upaya tindak pidana korupsi, terutama dalam aspek pencegahan dan juga penindakannya begitu. Nama lain yang juga dicermati adalah Pungki Indarti. Pungki yang juga mencalonkan diri sebagai jajaran pimpinan KPK untuk periode baru juga menyampaikan beberapa hal, terutama yang menyangkut juga dengan fokusnya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara lewat upaya pencegahan saat ia dipilih nantinya sebagai pimpinan KPK di periode yang baru. Nama berikutnya adalah Fitroh Roh Cahyanto, mantan Direktur Penuntutan dari KPK, yang menilai bahwa standar perekrutan atau standar rekrutmen untuk insan KPK yang saat ini dipandang lemah imbas dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi Undang-Undang KPK. Nama berikutnya Michael Rolandi yang merupakan mantan Kepala BPK DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk standar LHKPN yang ada saat ini dipandang lemah dan ini dipandang tidak berkualitas juga secara penyampaiannya. Berikutnya adalah mantan anggota DKPP Ida Budianti yang menilai bahwa pimpinan KPK saat ini menurutnya dalam proses fit and proper test kemarin ini tidak profesional dan tidak berintegritas sehingga perlu ada catatan lebih lanjut. Saya mau coba ajak Anda untuk wawancara langsung dengan pimpinan Komisi 3 DPR RI tentang proses yang berlangsung hari ini. Fit and proper nanti kelanjutannya gimana? Nanti selanjutnya di calon Dewas keempat ya. Kalau tadi ada Mirwazi, ada Eli Faryani sama Wisnu Baroto. Jadi teman-teman anggota Komisi 3 menyampaikan tentang terkait dengan yang paling utama pada peraturan penyadapan dan peraturan tentang masalah OTT. Nah, ini yang konsen teman-teman adalah bagaimana nanti para mereka yang terpilih untuk memiliki integritas yang memang aturan-aturan yang dianggap rancu untuk diperbaiki lebih baik. Karena mungkin kinerjanya Dewas sendiri dengan institusinya kan mesti menjadi bagian pengawas daripada pimpinan KPK dan perangkatnya. Dan kita harap nanti 10 calon Dewas yang selanjutnya nanti habis makan siang para calon yang lain misalnya, tetap konsen bagaimana pengawasan terhadap pimpinan dan KPK dan di bawahnya itu benar-benar memiliki independensi yang kuat. Jadi jangan sampai nanti pengawas hanya sebatas melihat dan tidak mengkoreksi apa-apa yang terjadi di internal KPK sendiri. Bakal diputuskan langsung hari ini nggak fit and proper ya Bang? Enggak, mungkin besok. Besok. Yang OTT tadi Bang, kemarin ada salah satu capim yang mengusulkan bakal menghapus OTT begitu. Kalau tanggapan Komisi 3 gimana? Nah itu kan itu upaya penyampaian para calon. Tapi dengan metode yang disampaikan mungkin sorak-sorak OTT
ditiadakan. Tapi menurut saya itu bagian dari skenario-nya dia pada saat mungkin menjadi pimpinan KPK. Dan OTT itu kan jangan dibuat. Itu kan OTT seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik. Nah, kita berharap OTT itu sebenarnya adalah OTT, bukan daripada buatan dari perangkat, misalnya nangkep seseorang, duitnya nggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya di sana misalnya. Nah, itu dianggap OTT, kan padahal enggak gitu. Nah, OTT adalah perangkat yang memang ada di penangkapan pada saat yang di hari itu misalnya. Jangan nanti uangnya di mana, orangnya di mana gitu. Perkara ego sektoral juga ditekankan lagi ya di proses fit and proper test hari ini. Apa yang mau coba ditangkap dari pertanyaan itu kepada para calon-calon ini? Iya, kan pertanyaan kita semua fokusnya bagaimana integritas para calon ini bila mana memiliki amanah pada aturan-aturan yang masih rancu dan memiliki ketegasan bersikap. Jangan sekarang ini itu pengawas dan pimpinan itu saling punya ego. Nah, pengawas sendiri harus memiliki juga integritas yang kuat. Jangan sampai cuma ngawasin tapi tidak melakukan pengawasan yang memiliki aturan yang baku. Ini cuma bayang-bayang doang ngapain gitu. Nah, fungsinya pengawas adalah untuk mengawasi pada kekurangan-kekurangan yang memang perlu diperbaiki. Itulah fungsinya pengawasan. Jangan pengawasan akhirnya tadi saya sampaikan, jangan sampai dilobi oleh kelompok-kelompok yang untuk menargetkan orang atau menangkap orang pada kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang saya sampaikan. Di antara para calon ini udah ada jawaban yang greget belum, Bang? Ada beberapa ya yang bagus. Nah, nanti kita lihat dari semua yang tersedia, barulah nanti kita pilih yang mana yang paling baik untuk memiliki integritas yang kuat memimpin dari lembaga institusi yang hebat ini. Sisa 7 lagi ya Bang ya untuk calon dewas itu? Ya. Bakal diselesaikan hari ini juga? Bakal diselesaikan hari ini, mungkin sampai malam nanti. Untuk pengumuman besok itu kira-kira jam berapa? Ya mungkin pagi kali ya, mungkin pagi. Ya kita lihat besok nanti. Ini lanjut lagi jam berapa nanti Pak? Nanti jam 1. Oke, ya. Ya nanti semua fraksi nanti terlibat. Nah, bukan. Semua fraksi nanti terlibat. Makanya semua anggota DPR yang ada di Komisi 3 boleh bertanya, tidak boleh pada hanya satu fraksi, tapi semua anggota DPR yang ada di dalamnya. Kalau Mas Hen sendiri apakah sudah mengantongi nama? Belum. Masih nunggu. Kalau ada nama yang beredar berarti belum. Belum fix. Ya, oke. Masih Bang. Itu keterangan yang disampaikan Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang memimpin proses fit and proper test terhadap calon anggota Dewan Pengawas KPK yang berlangsung hari ini. Nanti akan dilanjutkan lagi prosesnya di pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ini kita masuk di sesi istirahat, makan siang dan juga sholat begitu. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan calon keempat yang akan diuji, yakni mantan Ketua Harian Kompolnas Beni Yosua Mamoto. 3 calon anggota sudah diuji hari ini, yakni Mirwazi, Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh, lalu juga Eli Faryani, mantan Inspektur Jenderal Kemenkominfo, dan staf ahli Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Wisnu Baroto. Jono? Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jonas Kompas TV, Tifal Soesa dari Gedung DPR RI Jakarta.